Setelah mengobrol sebentar, Mbok Asi dan Pak Rohim pamit pulang. Disusul Pak Baim dan juga istrinya, yang pulang dengan membawa sisa nasi bok untuk dibagikan ke kantor. Mas, aku memanggil Mas Kai, yang sedang sibuk dengan laptopnya. Iya sayang, ada apa? Sahutnya. Aku takut mas. Ia menoleh. Jangan takut sayang, kan mas ada di sini. Kalau nanti di kantor atau lapangan ada yang janggal, mas cerita ya. Iya sayang. Jangan tidur terlalu lama mas. Pesanku seraya menutup mata. Iya, ini sebentar lagi juga selesai. Aku memilih tidur duluan, meninggalkan Maska yang masih sibuk dengan laporan. Besok ia sudah mulai bekerja. Sepertinya aku harus mencari kesibukan di dalam rumah, sembari menunggunya pulang kerja. Pagi menjelang, aku menyiapkan sarapan di dapur. Sayang, Maska duduk di ruang tengah, menunggu sarapan. Iya mas. Ingat, kamu jangan keluar rumah ya. Iya mas. Aku membawa nampan berisi makanan, lalu menaruhnya di meja. Kamu mau kemana? Maska menarik tanganku saat akan kembali ke dapur. Mau membuat bekal makan siang mas. Maska tertawa kecil. Sepertinya kamu lupa kalau sudah pindah rumah. Sekarang mas bisa pulang untuk makan siang. Oh iya, aku masih terbiasa seperti dulu mas. Sini duduk dulu sayang. Maska memintaku duduk di sampingnya. Ada yang mas mau ceritakan tentang semalam. Apa ini ada hubungannya dengan Dahlia, mas? Ia mengangguk. Sepertinya semalam dia ada di depan rumah. Apa mas melihatnya? Tidak. Terus, bagaimana mas yakin dia ada di depan rumah? Mas mendengar suaranya, sayang. Apa yang dia ucapkan, mas? Kaivan, Kaivan. Dia memanggil nama mas. Lalu mas langsung matikan laptop dan tidur. Mas, kalau bisa untuk sementara waktu, jangan keluar malam dulu ya. Sebelum maghrib harus sudah ada di rumah. Iya sayang. Selesai sarapan, Maska langsung berangkat bekerja. Aku hanya bisa mengantarnya sampai di teras. Melihat motornya melaju melewati deretan pohon sawit. Kini sudah hampir pukul 1 siang. Suara motor Maska belum juga terdengar. Ingin sekali mencoba menghubunginya, tapi takut mengganggu pekerjaannya. Rasa khawatir yang berlebihan ini mulai menyiksa aku. Ditambah bayang-bayang Dahlia yang selalu menghantui pikiranku. Pip pip. Hatiku langsung lega saat mendengar suara klakson di depan rumah. Bergegas aku membukakan pintu. Maaf ya sayang, mas agak terlambat, ucapnya sembari meletakkan helm di kursi teras. Iya mas, tidak apa-apa. Kamu sudah makan? Belum sayang. Lain kali kalau mas terlambat, lebih baik kamu makan duluan saja. Kasihan anak kita nanti kelaparan. Iya mas. Oh ya mas, apa di sini ada jasa laundry antar jemput? Sepertinya tidak ada sayang. Memangnya kenapa?
Aku takut menjemur pakaian di luar, Mas. Tenang, biar Mas saja yang menjemur. Nanti setelah pulang kerja Mas angkat. Setelah makan siang, Mas Kai membantu menjemur pakaian di halaman depan. Sementara aku hanya memperhatikan dari teras. Sayang, aku berangkat ke kantor lagi ya. Iya Mas, hati-hati ya. Tepat pukul 5 sore, Mas Kai sudah ada di rumah. Sayang, panggilnya seraya berjalan ke dapur. Iya Mas, kenapa? Aku menoleh padanya, meski tangan ini sibuk memotong tomat. Aku punya berita buruk. Spontan aku berhenti memotong. Aku berbalik badan, menghadap kepada Mas Kai. Berita buruk apa, Mas? Lusa, Mas ada tugas mendadak keluar kota. Memangnya tidak bisa ditunda, Mas? Setidaknya sampai rumah ini benar-benar aman. Sepertinya tidak bisa, sayang. Memangnya berapa hari, Mas? Kemungkinan 5 hari. Hah? 5 hari? Apa Mas tega meninggalkanku sendirian di rumah di saat situasi seperti ini? Meski itu adalah pekerjaannya, tapi meninggalkanku sendirian di rumah saat ini adalah pilihan yang sangat buruk. Seharusnya ia lebih memikirkan kondisi istrinya yang sedang hamil ini. Ditambah ada Dahlia yang masih berkeliaran di sekitar rumah. Kamu jangan khawatir, sayang. Pak Bima bilang istrinya akan tinggal di sini selama Mas keluar kota. Bagaimana? Apa kamu mengizinkan? Jujur, Mas, aku sangat keberatan. Baiklah, nanti Mas akan berbicara dengan Pak Fatir. Mas Kai masuk ke kamar, lalu pergi ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, ia lebih banyak diam, duduk di depan televisi, sambil sesekali menatap ponselnya. Kalau sudah begini, pasti ia sedang kesal denganku. Apa aku salah memintanya tetap berada di rumah? Apa Mas sudah menghubungi Pak Fatir? Tanyaku memecah keheningan malam ini. Sudah, sayang. Terus, apa jawabannya, Mas? Dia bertanya, apa alasannya Mas tidak bisa berangkat? Mas sudah bilang untuk menemaniku di rumah. Sudah, sayang. Terus, Pak Fatir sudah tahu kalau Bu Ismi akan menemani kamu. Bagaimana kalau Mas ceritakan masalah sebenarnya? Toh rumah ini awalnya memang untuk Pak Fatir. Seharusnya ia dan keluarga yang mendapatkan teror dari Dahlia, bukan kita. Emosiku mulai terpancing. Hus, kamu jangan berbicara seperti itu, sayang. Habisnya, Mas selalu mengutamakan pekerjaan, tidak memperdulikan keselamatan istrinya. Wajah Mas Kai tampak kesal. Ia bangkit dan berjalan ke kamar. Brak! Pintu kamar dibanting cukup keras. Celing! Lonceng yang tergantung di pintu sampai terjatuh. Celing! 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 Mataku terbelalak saat lonceng itu menggelinding ke arahku. Sontak aku bangkit. Terdengar suara wanita tertawa melengking dari atas. Bergegas aku masuk ke kamar. Mas, aku mendengar ada suara wanita tertawa, Mas. Ucapku pada Mas Kai yang sedang berbaring di atas tempat tidur.
Mas tidak mendengar apa-apa, balasnya tanpa menoleh pada aku. Tapi aku mendengarnya, Mas. Tadi juga lonceng yang di pintu menggelinding sendiri. Sudahlah sayang, Mas tidak jadi berangkat. Kamu tidak perlu mengarang-arang cerita. Apa Mas tidak percaya denganku? Mas cuma capek. Mas mau tidur. Ia membelakangiku. Bulir-bulir bening mulai membasahi pipiku. Hati ini sakit sekali melihat sikapnya. Baru kemarin ia bilang akan mempercayaiku. Sekarang sudah melupakannya. Pagi menyapa. Saat aku bangun tidur, Mas Kai sudah tidak ada di sampingku. Aku beranjak dari tempat tidur, lalu berjalan keluar kamar. Terlihat Mas Kai sedang berada di dapur. Aku menghampirinya. Biar aku saja, Mas. Tidak usah, balasnya sambil menatap panci kecil berisi mie. Mas marah denganku. Menurut kamu, sikap Mas menggambarkan kalau marah. Memang, ia memindahkan mie yang sudah matang ke mangkuk. Apa aku salah, Mas? Kalau aku meminta untuk Mas tetap di rumah. Tidak, ia berjalan ke ruang tengah. Kalau begitu, kenapa Mas marah? Mas sudah memberi solusi agar kamu tidak sendirian di rumah. Tapi kamu malah menolak. Sekarang Mas jadi tidak enak sama Pak Fatir dan juga Pak Baim. Ya sudah, kalau Mas tetap ingin pergi, aku tidak akan pergi sampai kamu benar-benar mengizinkan. Aku mengizinkan, Mas. Seharusnya aku tidak bersikap egois hanya karena ketakutanku terhadap Dahlia, sampai harus mengorbankan pekerjaan Mas Kai. Aku juga tidak mau suasana di dalam rumah kian memanas. Dahlia akan senang jika kami terus ribut. Kamu yakin aku tidak mau ada keterpaksaan? Iya, Mas, aku yakin. Mas Kai tersenyum, lalu memelukku. Terima kasih, sayang. Keesokan harinya, aku membantu Mas Kai memasukkan pakaian ke dalam koper. Mas akan pulang secepatnya, sayang, ucapnya. Iya, Mas, jangan lupa, kamu harus hati-hati. Iya. Setelah semua barang bawaan Mas Kai masuk ke dalam koper, kami pun keluar kamar. Di ruang tamu sudah ada Pak Baim dan juga Bu Ismi. Pak Baim akan pergi dengan Mas Kai, sedangkan Bu Ismi akan menemaniku di rumah. Mobil kantor sudah menunggu di luar. Seperti biasa, aku hanya bisa mengantar Mas Kai sampai teras. Sebelum melangkah menuju mobil, ia terlebih dahulu memeluk dan mencium keningku. Tidak lupa mengusap perutku, seraya berpamitan. Mas Kai masuk ke dalam mobil. Saat mobil melaju, ia sempat membuka jendela dan melambaikan tangannya. Aku dan Bu Ismi masuk ke dalam. Kami pergi ke ruang tengah, menonton televisi sambil mengobrol. Apa anak-anak tidak keberatan ditinggal sendirian di rumah, Bu? Tanya aku. Anak-anak sudah dititipkan sama neneknya, Bu. Masih tinggal di kampung itu juga. Iya, Bu. Kalau di kampung biasanya satu keluarga tinggal berdekatan. Wah, enak kalau hari raya tidak perlu jalan jauh. Iya, Bu. Tapi jadi tidak pernah merasakan sensasi mudik. Berarti ibu sama Pak Baim harus merantau jauh.
baru akan merasakan sensasinya mudik dan bermacet-macetan di jalan. Kalau ibu asli dari mana? Saya dari Jakarta, Bu. Wah, jauh ya. Gimana rasanya pindah dari kota besar ke kota kecil, Bu? Awalnya sih tidak begitu betah, tapi lama-lama terbiasa. Kalau tinggal di sini, apa ibu betah? Sejujurnya saya tidak betah, Bu. Tapi mau bagaimana lagi? Harus menemani suami. Kenapa ibu tidak pindah saja, kembali ke kota, daripada tetap di sini? Mana angker pula. Iya sih, Bu. Tapi untuk sementara waktu kami belum bisa pindah, Bu. Apa karena perkataan Mbok Asi kemarin? Ternyata Bu Ismi juga mendengar ucapan Mbok Asi. Iya, Bu. Seharusnya ibu tidak begitu saja percaya dengan ucapan Mbok Asi. Bagaimanapun, dulunya ia merupakan dukun santet. Malahan kabarnya Dahlia itu salah satu anak buahnya. Aku sangat terkejut mendengar ucapan dari Bu Ismi bahwa Dahlia adalah anak buah Mbok Asi. Masa sih, Bu? Kalau Dahlia anak buah Mbok Asi, kenapa beliau mau bantu kami untuk menghadapi Dahlia? Mungkin itu akal-akalannya saja, supaya ibu dan Pak Kai percaya dan tetap tinggal di rumah ini. Tapi saya tidak memaksa ibu untuk percaya kok. Cuma ibu harus berhati-hati juga dengan Mbok Asi. Makasih ya, Bu. Entahlah, mana yang harus aku percaya, Mbok Asi atau Bu Ismi. Yang jelas Mbok Asi sudah banyak membantuku. Langit sudah mulai gelap. Dari tadi aku berdiam diri di kamar, masih memikirkan ucapan Bu Ismi. Bu, panggil Bu Ismi. Aku beranjak dari tempat tidur, lalu membuka pintu. Makan dulu, Bu, ucapnya. Iya, Bu. Aku sampai lupa makan. Kami pun makan bersama di ruang tengah. Ibu yakin tidak mau tidur di kamar? Tanya aku. Saya tidur di sini saja, Bu. Kalau begitu, kita sama-sama tidur di sini saja. Jangan, Bu. Masa ibu tidur di lantai? Kan spring bednya bisa dilepas. Tidak usah, Bu. Tidak apa-apa. Kan enak tiduran sambil nonton televisi. Daripada harus tidur sendirian di kamar, lebih baik tidur berdua di sini. Bu Ismi pun akhirnya setuju. Ia membantuku membawa spring bed ke ruang tengah. Malam ini sengaja aku membiarkan televisi menyala, sehingga suasana di ruang tengah tidak terlalu sunyi. Kulirik Bu Ismi yang sudah tidur duluan. Aku memejamkan mata, tidak lupa membaca doa. Tidak lama kemudian aku sudah berpindah ke dunia mimpi. Mimpi tentang Mas Kai. Aku melihat Mas Kai sedang tidur di sebuah kamar. Tidak berselang lama, terlihat Dahlia berjalan mendekat. Ia berbaring tepat di samping Mas Kai, kemudian memeluknya dari samping dan menyandarkan kepalanya di dada Mas Kai. Sama seperti yang biasa aku lakukan. Ia membisikkan sesuatu, hingga membuat Mas Kai tersenyum. Setelah itu aku terbangun dengan hati gelisah. Kulihat jam ternyata baru pukul 4 pagi. Ingin sekali menelpon Mas Kai, tapi takut mengganggu tidurnya. Bagaimanapun, ia baru melakukan perjalanan jauh. Setelah sholat subuh, aku mencoba mengirim pesan kepada Mas Kai, berharap ia sudah bangun. Cukup lama aku menunggu, tapi belum juga ada balasan. Aku
Aku pun keluar kamar. Terlihat Bu Ismi sedang merapikan spring bed. Tidak usah Bu, biarkan saja di sana. Biar nanti malam tidak repot memindahkan lagi. Teling. Bunyi notifikasi ponselku. Ternyata itu balasan dari Mas Kai. Bergegas aku masuk ke dalam kamar dan lalu menelponnya. Assalamualaikum. Ia memberi salam duluan saat telepon tersambung. Waalaikumsalam Mas. Ada apa sayang? Pagi-pagi sudah kirim pesan. Kangen ya? Iya Mas, kangen. Baru juga sehari. Oh iya, bagaimana di rumah? Aman kan? Alhamdulillah aman Mas. Oh iya Mas, semalam aku mimpi. Mimpi tentang Mas ya? Mas Kai menebak. Iya Mas. Mungkin kamu terlalu mengkhawatirkan Mas. Aku berusaha mengingat detail kamar di mimpi tadi. Apa cat di kamar Mas berwarna hijau? Iya, benar sayang. Ada lampu meja di samping kanan tempat tidur. Iya. Dari mana kamu tahu sayang? Dari mimpi itu Mas. Memang apa yang kamu lihat di mimpi itu sayang? Aku menceritakan mimpi tadi. Jadi, dia mengikuti Mas sampai sini. Sepertinya begitu Mas. Apa Mas lupa membaca doa sebelum tidur? Sepertinya juga begitu sayang. Kenapa bisa lupa Mas? Maaf sayang, tadi malam Mas kelelahan dan langsung tidur. Pokoknya sekarang Mas harus lebih hati-hati Mas. Berbanyak zikir. Aku tidak mau melihatnya menyentuh tubuh Mas lagi. Iya sayang. Samar-samar terdengar suara pintu terbuka. Sudah dulu ya sayang. Pak Baim mengajak Mas sarapan. Iya Mas. Ingat, jangan lupa baca doa. Iya Safiraku yang cantik. Telepon ditutup, menyisakan sebuah pertanyaan besar. Apa yang dibisikkan Dahlia hingga membuat Mas Kai tersenyum. Belum lagi masalah Mbok Asi, membuat kepalaku semakin pusing. Sudah 2 hari ini, aku selalu bermimpi tentang Mas Kai dan juga Dahlia. Khawatir kalau mimpi itu benar-benar nyata. Teringat jelas pesan Mbok Asi. Jika mereka melakukan hubungan, maka itu akan sangat bahaya untuk Mas Kai. Kekhawatiranku bertambah karena sudah seharian ini Mas Kai tidak bisa dihubungi. Dari tadi saya perhatikan ibu terus melihat ponsel. Tegur Bu Ismi. Saya menunggu kabar Pak Kai. Dari pagi tidak bisa dihubungi Bu. Suami saya bilang hari ini akan ada kunjungan ke hutan Bu. Mungkin di sana tidak ada sinyal. Oh begitu. Kenapa Pak Kai tidak bilang sama saya ya Bu? Mungkin dia lupa Bu. Kuletakkan ponsel di sofa. Akhirnya bisa sedikit lebih tenang. Bu, saya boleh pulang sebentar. Sekalian mau belanja untuk besok pagi. Iya Bu, silakan. Sebelum maghrib saya sudah kembali ke sini kok Bu. Iya Bu. Bu Ismi berpamitan. Aku tidak bisa melarangnya. Bagaimanapun ia sudah menemaniku selama 3 hari terakhir ini. Lagian selama kami di rumah, tidak pernah ada gangguan. Aku menatap jam dinding di ruang tengah, menunjukkan pukul 5 sore. Namun Bu Ismi belum juga kembali. Ku coba mengirim pesan padanya.
Ternyata ponselnya tertinggal di sofa. Jarum jam bergerak begitu cepat. Azan maghrib berkumandang. Bergegas aku mengambil air wudhu dan sholat di kamar. Ada yang mengetuk pintu. Aku bangkit dan berjalan ke pintu depan. "Siapa?" tanyaku sebelum membuka pintu. Tidak ada jawaban. Terdengar suara langkah kaki di teras. Sontak aku melangkah mundur. "Assalamualaikum." Sepertinya itu suara Bu Ismi. "Waalaikumsalam, Bu." Aku memastikan. Kubuka pintunya. Benar, ternyata itu adalah Bu Ismi. Seketika itu aku merasa lega. "Tadi kok ditanya diam saja, Bu?" "Kapan, Bu?" "Tadi pas Ibu ketuk pintu." "Mungkin saya tidak dengar, Bu." Padahal suaraku lumayan kencang. Aneh jika Bu Ismi tidak dengar. Buru-buru aku menutup pintu. "Ibu sudah makan malam?" tanya Bu Ismi. "Belum, Bu. Ini kebetulan saya bawa makanan dari rumah." Kami melangkah ke ruang tengah. Kemudian Bu Ismi membuka rantang yang dibawanya. "Pak Kai sudah bisa dihubungi, Bu?" Bu Ismi bertanya di sela-sela makan. Saya belum mengecek lagi, Bu. Ponselnya ada di kamar," balasku. "Oh iya, Bu. Ponsel Ibu ketinggalan." "Iya, pantas saya cari-cari di rumah tidak ketemu. Ternyata ada di sini." Aku menyerahkan ponselnya. "Coba tanya kepada Pak Baim, Bu. Apa mereka masih di hutan?" Bu Ismi menulis pesan pada suaminya. Tidak lama pesannya dibalas. "Katanya sudah ada di hotel, Bu. Berarti Pak Kai juga." "Makasih ya, Bu. Nanti habis makan saya coba telepon." Selesai makan, aku mencoba menelpon Mas Kai. Namun panggilan tidak tersambung. "Bu, boleh tanya kepada Pak Baim, kenapa ponsel Pak Kai tidak bisa dihubungi ya?" "Baik, Bu." Bu Ismi menelpon suaminya. "Assalamualaikum, Pak." Salamnya saat panggilan telepon tersambung. Ia meletakkan ponsel di meja dan mengaktifkan loudspeaker. "Waalaikumsalam, Bu," sahut Pak Baim. "Pak, Bu Fira nanya, kenapa telepon Pak Kai tidak bisa dihubungi?" "Oh, ini, Bu. Telepon Pak Kai rusak, jatuh ke air." Seharusnya Mas Kai memberitahuku jika teleponnya rusak. "Apa Pak Kai-nya ada di sana, Pak?" Aku terpaksa langsung bertanya. Ada, Bu. Tapi Pak Kai-nya sedang tidak ada di hotel," balas Pak Baim. "Loh, memangnya Pak Kai-nya kemana, Pak?" "Ini sedang pergi bersama Pak Manajer." "Oh, begitu. Ya sudah, saya nitip pesan ya, Pak. Kalau Pak Kai sudah sampai hotel, tolong minta dia segera hubungi saya ya, Pak." "Baik, Bu." Aku bangkit pergi ke dapur, membiarkan Bu Ismi berbicara dengan Pak Baim. Hati ini sungguh gelisah, menantikan telepon dari Mas Kai. Sudah 3 jam ia belum juga menghubungiku. Apa ia belum kembali ke hotel? Ingin sekali menanyakan kepada Pak Baim, tapi takut mengganggu istirahatnya. Katanya masih belum pulang ke hotel, Bu. Bu Ismi sepertinya bisa merasakan kegelisahanku. Apakah Pak Baim tahu kemana perginya Pak Kai?
Jujur aku sangat penasaran, Bu. Karaokean, Bu. Kali ini yang aku khawatirkan bukan tentang Dahlia, melainkan tempat karaoke macam apa yang Mas Kai datangi. Kini aku lebih takut ada Dahlia berwujud manusia di sana. Paling sebentar lagi, Bu. Bu Ismi berusaha menenangkan hatiku. Lalu Bu Ismi izin ke kamar mandi. Tidak berselang lama, ia berlari keluar dengan wajah ketakutan. Bu, Bu, panggilnya seraya menghampiriku. Ada apa, Bu? Tanyaku kebingungan. Tadi pas saya buang air kecil, saya mendengar suara anak ayam, Bu. Memang ada lubang ventilasi kecil yang mengarah ke samping rumah. Jadi suara di luar masih bisa terdengar. Suara anak ayam? Aku baru mendengar ada anak ayam berkeliaran jam segini. Iya, Bu. Mungkin ayam liar atau peliharaan warga kampung, Bu. Jarak dari sini ke kampung lumayan jauh. Tidak mungkin ada ayam yang berkeliaran sampai sini. Ya berarti ayam liar, Bu. Selama saya tinggal di sini tidak pernah melihat ada ayam liar. Lagian cuma suara anak ayam, tidak usah terlalu dipikirkan. Begini, Bu, ada anggapan di kampung kami, kalau mendengar suara anak ayam di malam hari, berarti tandanya ada kuntilanak. Aku baru mendengar ada kuntilanak berubah menjadi anak ayam. Berarti kita harus banyak-banyak baca doa, Bu. Aku berusaha untuk mempercayainya. Iya, Bu. Piak, piak. Kali ini aku bisa mendengar suara anak ayam itu. Apa Bu Fira dengar? Tanya Bu Ismi yang sembari menggeser tempat duduknya. Kemudian mendekatiku. Iya, Bu, saya mendengarnya. Jelas sekali, suaranya berasal dari atas. Sepertinya ucapan Bu Ismi memang benar. Tidak mungkin ada anak ayam di langit-langit. Ayo, Bu, kita baca doa. Aku merapal doa dalam hati. Piak, piak. Setelah bunyi benturan kencang, suasana ruang tengah mendadak sunyi. Sebaiknya malam ini kita tidur di kamar, ucapku. Bu Ismi pun setuju. Kemudian kami menggotong spring bed ke kamar. Sudah hampir setengah jam, Mas Kai belum juga menelpon. Sementara kondisi di rumah sudah mulai kondusif. Tidak ada suara-suara aneh dari luar. Aku menutup mata sambil merapal doa hingga tertidur. Lagi-lagi aku memimpikan tentang Mas Kai. Kali ini aku melihatnya berjalan di koridor panjang. Langkahnya tidak stabil, sempoyongan. Sementara di belakangnya ada Dahlia yang sedang mengikutinya. Mas Kai terjatuh. Ia berusaha bangkit dengan memegang tembok, tapi tidak berhasil. Malah membaringkan tubuhnya di lantai. Dahlia menghampiri suamiku yang tidak berdaya itu. Ia kembali membisikkan sesuatu, hingga membuat suamiku tertawa kegirangan. Kemudian ia menghilang. Sebentar lagi dia akan menjadi milikku, bisik Dahlia. Spontan aku menoleh ke samping, hingga wajah kami berhadapan. Aku terperanjat, lalu terbangun. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Mengucap istighfar berkali-kali, sambil memikirkan mimpi aneh tadi. Ada apa dengan Mas Kai? Siang hari Mas Kai baru menghubungiku. Ia menceritakan tentang ponselnya yang rusak. Aku sangat kesal padanya, apalagi setelah mendengar ia pergi ke tempat karaoke.
ditambah mimpi semalam. Istrinya sendiri bisa dilupakan. Memang siapa yang kamu ingat? Dahlia atau perempuan lain? Ucapku dengan ketus. Maksud kamu apa, Vira? Maskay meninggikan suaranya. Bahkan ia tidak lagi menyebutku dengan kata sayang. Kenapa kamu menuduh Mas seperti itu? Kalau tahu sikap kamu akan seperti ini, lebih baik Mas tidak pergi keluar kota. Baru ditinggal 4 hari, kamu sudah menuduh Mas macam-macam. Dahlia lah, perempuan lain lah. Mas di sini itu kerja. Sambungnya dengan nada yang masih meninggi. Ia masih tidak mengaku kalau sudah pergi ke tempat karaoke. Dasar laki-laki pintar berkelit. Jadi, sekarang aku yang salah. Aku ikut meninggikan suaraku. Bukan begitu. Kamu juga harusnya tahu situasi. Ponsel Mas rusak, belum sempat diperbaiki. Tapi Mas sudah harus pergi ke hutan. Kamu tahu kan? Di hutan tidak ada tempat servis ponsel. Sinyal saja tidak ada. Memang kamu seharian di dalam hutan. Saat kembali ke hotel, kenapa tidak berinisiatif menghubungiku? Mas tidur. Mas capek. Jangan bohong, Mas. Mas tidak berbohong. Semalam bukannya kamu pergi ke tempat karaoke sampai larut malam kan? Kamu jangan mengada-ngada. Aku tidak mengada-ngada, Mas. Aku melihatnya sendiri. Sengaja aku tidak mengatakan kalau mendapatkan kabar itu dari Pak Baim. Takutnya Maskay akan marah besar padanya. Melihat sendiri, kamu bahkan tidak ada di sini. Aku melihatnya di dalam mimpi, Mas. Mimpi? Kamu bilang mimpi? Kamu lebih percaya mimpi daripada suami sendiri. Tapi sejauh ini mimpiku selalu benar, Mas. Sekarang Mas menyesal sudah menelpon kamu. Jangan-jangan Mas juga menyesal punya istri sepertiku. Ya Allah, Vira, istighfar Vira. Sekalipun Mas tidak pernah berpikir seperti itu. Sudahlah, percuma berbincang sekarang. Nanti kita bicarakan di rumah. Tut, tut. Maskay menutup teleponnya. Ku coba menghubungi kembali, tapi tidak bisa. Telepon dimatikan. Seharian ini suasana hatiku sedang tidak baik. Amarah ini belum juga mereda. Sudah coba dialihkan, tapi tetap saja rasanya ingin marah-marah tidak jelas. Beruntung Bu Ismi bisa memahamiku. Ia lebih menjaga jarak dan tidak mengajakku mengobrol. Bu Vira, panggil Bu Ismi. Iya Bu, masuk. Balasku yang dari tadi duduk di tempat tidur. Bu Ismi masuk ke kamar, membawakan segelas susu coklat. Saya sempat baca di Facebook, katanya coklat bisa menenangkan suasana hati, Bu. Terima kasih, Bu. Letakkan gelas itu di atas nakas. Lalu Bu Ismi pun keluar kamar. Kurai gelas itu. Permukaannya terasa hangat. Kuseruput perlahan, hingga tidak ada susu yang tersisa. Aku menghela nafas panjang, sembari menenangkan pikiran. Melirik ponsel yang kuletakkan di dekat bantal. Apa aku harus menghubungi Maskay? Apa tuduhanku tadi berlebihan? Apakah Maskay berkata jujur? Aku benar-benar bingung. Ucapan Pak Baim, mimpi itu, memperkuat dugaanku kalau Maskay memang tidak jujur pada aku. Lantas kenapa ia berbohong? Apakah Maskay sudah dipengaruhi oleh Dahlia? Pertanyaan-pertanyaan itu
terus menghantui pikiranku hingga tidak nafsu makan. Kini azan asar berkumandang. Aku beranjak dari tempat tidur, lalu pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Semoga setelah sholat, suasana hatiku bisa lebih tenang. Bu, makan dulu bu. Saya tadi sudah masak, ucap Bu Ismi saat aku keluar kamar. Iya bu, sahutku. Ibu dari tadi belum makan. Nanti setelah sholat dimakan ya bu. Iya bu, terima kasih banyak. Di dalam sholatku, aku berdoa, memohon petunjuk dari Allah, sekaligus meminta perlindungan. Karena hanya kepada Allah, satu-satunya zat yang maha pelindung. Ting! Bunyi notifikasi pesan di ponselku. Ternyata itu adalah Mas Kai. Ia mengabarkan kalau akan pulang besok siang. Aku hanya membacanya, tidak membalas. Kemudian pergi ke dapur, menghampiri Bu Ismi. Masak apa bu? Tanyaku padanya, yang sedang menggoreng sesuatu. Sayur bayam, ikan kembung, dan tempe tahu, balas Bu Ismi sambil menggoreng tempe. Ibu tunggu di ruang tengah saja, nanti saya antar. Tidak usah bu. Aku berdiri di dapur sambil menunggu tempe itu matang. Setelah matang kami makan di ruang tengah. Maaf bu. Bu Ismi tiba-tiba minta maaf. Loh, kenapa minta maaf bu? Tanyaku kebingungan. Gara-gara saya, Bu Fira dan Pak Kai jadi bertengkar. Oh, itu bukan salah Bu Ismi atau Pak Baim. Memang Pak Kainya saja yang tidak jujur. Saya jadi ingat dengan kebiasaan suami saya dulu, Bu. Kebiasaan? Kebiasaan apa, Bu? Kebiasaan sering pergi ke tempat karaoke, dan setiap pulang pasti dalam kondisi mabuk. Aku jadi ingat dengan mimpi semalam. Mas Kai berjalan sempoyongan, seperti orang mabuk. Apa mungkin ia mabuk-mabukan? Padahal sebelum menikah ia sudah berjanji tidak akan pernah menyentuh minuman haram itu. Kami mengobrol cukup lama. Bu Ismi membagikan pengalamannya selama berumah tangga. Yang namanya kehidupan rumah tangga, pasti ada pasang surutnya bu. Tinggal bagaimana kita menghadapinya saja. Yang penting harus ada yang menurunkan ego. Kalau semua keras, rumah tangga bisa hancur berantakan. Benar sekali. Aku harus menahan ego dan tetap berada di samping Mas Kai. Berusaha untuk mempercayainya, menjaga dari godaan Dahlia. Karena tujuan Dahlia adalah memang untuk menghancurkan rumah tanggaku, agar ia bisa memiliki Mas Kai seutuhnya. Azan maghrib berkumandang. Saya sholat dulu bu, ucapku seraya bangkit. Ya ampun, Bu Ismi tampak panik. Loh, kenapa bu? Spontan aku menoleh padanya. Saya lupa angkat jemuran bu. Tunggu saya sholat dulu bu, nanti saya temani. Tidak usah bu, lagian cuma di halaman depan, tidak perlu ditemani. Aku berjalan ke kamar mandi, sementara Bu Ismi merapikan piring kotor. Tiba-tiba terdengar suara orang menjerit di depan rumah saat aku sedang mengambil air wudhu. Bergegas aku berlari keluar. Terlihat pintu terbuka. Bu Ismi, Bu Ismi. Aku berdiri di teras sembari mencari keberadaan Bu Ismi. Bu, tolong bu,
Tolong! Kini suaranya terdengar di belakang rumah dan bersambung. Apakah yang akan terjadi kepada Bu Ismi? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai bertemu di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.